Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sekarang kita lihat pembahasan manhajus salikin. Masih kitab Thaharah bab nawaqidul wudu, pembatal wudu. Sekarang kita lihat pembahasan terakhir dari pembatal wudu yang ada. Pembatal wudu, menyentuh kemaluan, memandikan jenazah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, di antara pembatal wudu adalah menyentuh kemaluan, memandikan jenazah, murtad, bahkan yang membatalkan amalan seluruhnya. Dalil pembatal wudu adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Au jaa'a ahadun minkum minal ghaibi aw lamastumun nisa", yang artinya atau kembali dari tempat buang air atau kampus atau menyentuh perempuan. Surat Al-Maidah ayat 6. Dan ketika Nabi SAW ditanya mengenai wudu karena makan daging unta, jawab beliau, ia diperintahkan berwudu. Hadis riwayat Muslim. Ketika mengatakan mengusap khuf, akan tetapi karena buang air besar, kencing dan tidur. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi, dan ia mensahihkannya. Baik. Jadi di sini Syekh Sa'di itu mengatakan ada 8 dari pembatal wudu sampai pada murtad tadi. Yang ke-6 itu menyentuh kemaluan. Yang ke-7 mandikan jenazah. Yang ke-8 itu murtad. Kalau kita urutkan dari yang kemarin kita bahas, yang pertama al-kharij minas sabilain mutlaqan, yaitu segala sesuatu yang keluar dari dua jalan secara mutlak. Baik kencing yang keluar, kotoran manusia yang keluar, atau ada darah yang keluar dari dua jalan, dua jalur, maka wudunya batal. Sampai juga kalau dibahas berdasarkan kaidah ini berarti keputihan juga membatalkan wudu. Ya, keputihan juga pada wanita juga membatalkan wudu karena memakai kaidah tadi. Kemudian yang kedua, waddamul katsir wa nahwuhu. Darah yang sifatnya itu banyak dan semacam dengan darah, ada situ nanah dan semacam itu juga membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga, wazawalul akli bi naumin aw ghairihi. Hilang akal atau semacamnya, seperti orang itu pingsan atau mungkin ada yang hilang akal karena mabuk atau karena bius, maka wudunya batal. Kemudian yang keempat, wa aklu lahmil jazur, makan daging unta. Nanti ada satu dalil yang disebutkan di akhir, ini juga disebutkan oleh Syekh As-Sa'di juga sebagai pembatal wudu. Yang kelima, wa massul mar'ati bisyahwatin, menyentuh wanita dengan syahwat. Menyentuh wanita dengan syahwat. Kemarin kita sebutkan ada 3 pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan batal secara mutlak seperti dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, ada yang menyebutkan tidak batal sama sekali. Kemudian yang ketiga, pendapat pertengahan, yaitu yang mengatakan batal jika dengan syahwat. Kalau pendapat pertama yang menyatakan batal tadi, dalilnya yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di tadi di akhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 6, au jaa'a ahadun minkum minal ghaibi aw lamastumun nisa. Ini tentang penafsiran ayat lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Ditafsirkan oleh Ibnu Umar dan juga Ibnu Mas'ud. Yang dimaksudkan dengan lamastumun nisa itu adalah dunal jima, yaitu di bawah jima, maksudnya sekedar menyentuh, bersentuhan, maka wudunya batal. Namun Ibnu Abbas yang lebih pakar dalam masalah penafsiran hal ini mengatakan yang dimaksudkan dengan aula mastumun nisa, yang dimaksudkan di sini adalah jima. Jadi baru batal ketika melakukan jima. Kemarin sudah kita simpulkan pendapat ini, ditambah lagi dengan praktek Nabi SAW ketika sholat malam Nabi SAW disentuh kakinya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW tetap melanjutkan sholatnya, menunjukkan bahwa bersentuhan lawan jenis tidak membatalkan wudu. Ya. Kemudian kalau ada pendapat yang menyatakan batal, maka kemarin ada 5 syarat. Seperti yang disebutkan dalam matan Safinatin Najah, 5 syarat bersentuhan dengan lawan jenis membatalkan wudu. Masih ingat? Pertama, apa yang bersentuhan?
kulit dengan kulit. Yang kedua, dengan lawan jenis. Laki-laki dengan laki-laki tidak, perempuan dengan perempuan tidak. Yang ketiga, sama-sama dewasa. Kalau dengan anak kecil tidak. Yang keempat, yang punya hubungan bukan mahram. Yang kelima, tanpa ada pembatas. Jadi tidak ada kain di sini, maka bersentuhan langsung kulit dengan kulit, wudunya itu batal. Namun kesimpulannya tadi yang lebih tepat dalam masalah ini karena mengingat hadis-hadis yang menyebutkan banyak ditambah dengan tafsiran surat Al-Maidah 6 tadi tentang lamastumun nisa, kesimpulannya yang membatalkan itu kalau jima, kalau bersentuhan biasa tidak membatalkan wudu. Kemudian yang membatalkan wudu lagi yang keenam, ini yang kita bahas. Wa massul farji, menyentuh kemaluan. Kemudian yang ketujuh, taksilul mayyit, yaitu wudu batal karena ada yang memandikan jenazah. Dia memandikan jenazah, wudunya batal kalau punya wudu sebelumnya. Kemudian yang kedelapan, riddah, murtad. Murtad yaitu keluar dari Islam, dan ini membatalkan bukan hanya wudu saja, namun semua amalan batal. Wudunya batal dan segala amalan itu jadi batal. Nah, dalil-dalil yang terakhir itu yang disebutkan, dan dalil ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya juga. Sekarang kita lihat menyentuh kemaluan. Apakah membatalkan wudu? Menyentuh kemaluan apakah membatalkan wudu? Pendapat pertama menyebutkan bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, pendapat beliau yang masyhur. Imam Ahmad, Ibn Hazm, dan diriwayatkan pula dari banyak sahabat. Kalau dikatakan pendapat Imam Syafi'i yang masyhur, berarti ada yang dalam mazhab Syafi'i itu yang berbeda dalam hal ini. Terus di antara dalil dari pendapat ini adalah hadis dari Busrah bin Sofwan. Nabi SAW bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Nah, dalilnya tegas sekali mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudu. Apa yang dimaksud di sini menyentuh kemaluan? Menyentuhnya langsung. Kalau ada kain pembatas tidak batal. Yang dimaksudkan sini adalah menyentuh langsung. Kalau ada kain pembatas tidak batal. Ini yang dimaksudkan dengan dalil yang pertama. Hadisnya di sini riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, dan hadisnya sahih. Terus pendapat kedua. Pendapat kedua menyebutkan bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu sama sekali. Di antara dalil dari pendapat ini adalah hadis dari Thalq bin Ali, di mana ada seorang yang mendatangi Rasulullah SAW lalu bertanya, "Masistu dzakari, awir rajulu yamassu dzakarahu fi sholati 'alaihi wudu?" Qala, "La, innama huwa minka." Aku pernah menyentuh kemaluanku, atau seseorang ada pula yang menyentuh kemaluannya ketika sholat. Apakah ia diharuskan untuk wudu? Nabi SAW menjawab, "Kemaluanmu itu adalah bagian darimu." Baik, hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad, hadisnya Hasan. Dia cerita ini entah dirinya atau orang lain. Dia mesti ragu-ragu juga ini. Entah saya nyentuh kemaluan saya sendiri dalam sholat, dan entah itu orang lain ada yang menyentuh kemaluannya dalam sholat. Intinya dia ingin menanyakan seperti apakah sholatnya batal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Innama huwa minka." Kemaluanmu itu adalah bagian darimu, yaitu sama seperti engkau menyentuh bagian yang lain. Dalam riwayat yang lain lagi, lebih tegas lagi. Dalam riwayat lain di bawah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ada seseorang yang mendatangi Rasulullah SAW. Lantas dia bertanya, "Ya Rasulullah, ma tara fi rajulin massa dzakarahu fi sholati?" Qala, "Wa hal huwa illa mudghatun minka aw bal'atun minka." Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai seseorang yang menyentuh kemaluannya ketika sholat? Beliau bersabda, "Bukankah kemaluan tersebut hanya sekerat daging darimu atau bagian daging darimu?" Nah, dikatakan bukankah itu sama seperti sekerat daging darimu atau bagian darimu? Menunjukkan bahwasanya hadis yang kedua ini jadi dalil menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu.
Berarti dari dua dalil ini kontradiktif. Dalil yang pertama mengatakan siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Hadis yang kedua katakan tidak batal. Mana yang dilakukan dalam hal ini? Kalau hadisnya dua-duanya bisa diterima, ya, ini akan lebih sulit dibandingkan salah satunya itu dhaif. Kalau salah satunya itu dhaif, selesai. Satu berarti kalah. Namun yang tadi kita simpulkan, hadis dari Busra binti Sofwan itu sahih. Kemudian hadis dari yang kedua dari Talib bin Ali Hasan, sama-sama bisa diterima. Sebagian ulama itu menjama atau mengkompromikan dengan cara lihat mana hadis yang berbicara terlebih dahulu. Namun ada yang lebih tepat dalam masalah ini, kita kompromikan dua dalil ini kita pakai. Karena kalau kita langsung bahas nilik dari mana yang lebih dulu dari yang lainnya, artinya menjamak, mengkompromikan, namun melihat mana yang lebih dulu sehingga yang lainnya jadi kita tidak amalkan. Mending ketika itu kita amalkan dua-duanya tanpa membuang salah satunya. Kalau kita amalkan dua-duanya, berarti dua hadis tadi kita terima. Namun kalau kita itu memilih nanti ada yang lebih dulu, ada yang belakangan, berarti kita hapus salah satu. Jadi ada yang memilih dengan istilah nasakh wal mansukh. Ada yang menghapus dan ada yang dihapus. Kalau ini konsekuensinya berarti satu gugur, satu hilang. Namun kalau kita tidak memakai metode itu, kita memilih mengkompromikan saja, kita terima dua-duanya, maka berarti dua dalil ini kita pakai sekaligus. Ya, berarti dua dalil itu kita pakai sekaligus, tidak nolak salah satu. Kira-kira dari dua metode ini, mana yang lebih kita manfaatkan semua? Amalkan dua-duanya atau pilih salah satu? Amalkan dua-duanya. Amalkan dua-duanya berarti dua dalil ini kita pakai. Ya, ini yang lebih memungkinkan sekali untuk menyikapi masalah ini. Maka ada kesimpulan yang selanjutnya, ada yang pendapat yang ketiga. Ada juga pendapat pertengahan dalam hal ini karena mengkompromikan dua dalil di atas, yaitu menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, hanya disunnahkan untuk berwudu. Inilah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana dalam Al-Majmu'ah Al-Fatawa. Baik, Ibnu Taimiyah simpulkan beliau itu memakai dua dalilnya sekaligus. Berarti dalil yang tadi mengatakan membatalkan wudu terus diperintahkan untuk berwudu, maksudnya adalah disunahkan untuk berwudu. Sedangkan dalil yang mengatakan ya tidak perlu berwudu, maka ada saran yang lebih baik, baiknya tetap berwudu. Intinya tidak membatalkan wudu, namun cuma disunahkan saja. Disunahkan berarti tidak wajib. Tidak membatalkan wudu, namun disunahkan saja untuk berwudu. Intinya kalau mau cari amannya, kalau sudah menyentuh kemaluan, maka baiknya tetap berwudu saja. Ini yang paling aman, terlepas dari perselisihan pendapat. Ya, terlepas dari perselisihan pendapat tadi, kita pilih yang paling aman seperti itu. Sama seperti kita menyikapi masalah-masalah yang lainnya lagi. Saya pilih yang paling mudah, yang paling gampang-gampang, apa yang paling gampang atau yang keras ya. Milih. Kalau kita bisa kompromikan dalil, artinya kita bisa pilih mana yang dalil yang lebih kuat, ya pilih dalil yang lebih kuat. Namun kalau ketika kita sudah bingung jalan pertengahan ini apa, ya sudah, saya pilih jalan tengah. Artinya tidak sampai terjerumus pada salah satunya. Jadi intinya di sini kalau menyentuh kemaluan baiknya tetap berwudu saja. Namun hal itu tidak sampai wajib sebagaimana pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mengkompromikan dua dalil yang disebutkan tadi. Berarti pembahasan menyentuh kemaluan selesai. Sekarang memandikan jenazah. Apakah orang yang memandikan itu diperintahkan untuk wudu lagi atau wudunya itu batal? Memandikan jenazah apakah membatalkan wudu? Memang ada riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas di mana keduanya memerintahkan untuk berwudu bagi yang memandikan jenazah. Perkataan Ibnu Umar dikeluarkan oleh Abdul Razak, sedangkan perkataan Ibnu Abbas tidak tahu siapa yang mengeluarkannya. Nah, ini dijelaskan oleh dalam Syarah Manhajus Salikin karya Dr. Sulaiman bin Abdillah Al-Qusair. Beliau katakan seperti itu. Ada riwayat yang menyebutkan memerintahkan siapa sih yang memandikan jenazah,
maka hendaklah dia mandi. Di sini hendaklah dia itu berwudu bagi yang memandikan jenazah. Ini perkataan Ibnu Umar dan juga perkataan dari Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Umar ada riwayatnya dari Abdul Razak, namun kata Dr. Sulaiman tadi, kalau hadis dari Ibnu Abbas, wallahu alam, tidak diketahui diriwayatkan oleh siapa. Terus ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wassala al-mayyita falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda." Siapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah ia mandi. Siapa yang memikul jenazah, hendaklah ia berwudu. Siapa yang mandikan jenazah, maka hendaklah ia mandi. Dia tadi memandikan, ya. Ini intinya kalau memandikan nanti ada aturan sendiri. Di antara aturannya disebutkan juga dalam mazhab Syafi'i ini. Di antara yang disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Al-Bukhari dalam Al-Fiqh Al-Manhaji, dia katakan aturan dalam mandikan jenazah, laki-laki mandikan laki-laki, lalu perempuan mandikan perempuan. Dibolehkan dengan lawan jenis cuma satu masalah saja, yaitu untuk suami istri. Dibolehkan untuk lawan jenis cuma satu masalah saja, yaitu untuk suami istri saja. Anak putri tidak bisa mandikan bapaknya, atau anak laki-laki tidak bisa mandikan ibunya. Namun kalau suami istri, auratnya bebas dia lihat, sehingga ini lebih diperingan dibandingkan dengan yang punya hubungan anak dengan bapak atau anak putra dengan ibunya. Nah, maka di sini perintahkan kalau itu dia mandikan, maka hendaklah dia mandi lagi. Kemudian siapa yang memikul jenazah, dia memikul jenazah sampai ke kuburan, maka hendaklah dia itu berwudu. Sekarang kita butuh untuk penjelasan hadis ini. Kalau secara tekstual, maka berlaku nanti perintah di sini fal yaktasil, maka hendaklah dia itu mandi. Ya, hendaklah dia itu mandi. Secara ilmu usul fikih ini adalah fi'il amar. Ini adalah fi'il amar, kata kerja perintah. Kata kerja perintah itu yufidul wujub. Makna asalnya adalah perintah. Perintah di sini makna asalnya adalah wajib. Sama juga kalau tadi siapa yang memikul jenazah fal yatawadda, menggunakan fi'il amar juga. Ya. Atau di sini menggunakan kalimat perintah juga. Ya. Di situ ada lamul amar. Di situ menggunakan kalimat perintah atau kata perintah. Maka juga yufidul wujub, artinya wajib di sini maknanya. Namun bagaimana perkataan para ulama dalam hal ini? Kita lihat ada penjelasan dari Imam Nawawi. Imam Nawawi sendiri menyatakan bahwa hadis ini dhaif bi-ittifaq. Menurut sepakat ulama. Nah, kalau imam yang saya sebutkan di sini Imam Nawawi katakan hadisnya dhaif bi-ittifaq. Sedangkan tadi yang dalam kurung saya sebutkan, saya nukil ada takhrij dari Al-Hafiz Abu Thayyib, dia katakan hadis ini hasan. Sebab asalnya apa? Karena punya syawahid. Itu punya penguat. Penguat ini kalau dikumpulkan, walaupun dia dhaif, dikumpulkan itu banyak, maka derajatnya itu bisa naik. Kemudian Imam Nawawi perkataannya berbeda. Dia katakan hadis ini dhaif bil ittifaq. Dhaif sepakat ulama. Berarti selesai pembahasannya. Kalau sudah dikatakan dhaif, berarti hadis tadi tidak berlaku. Namun lihat bagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi selanjutnya. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa tidak wajib mandi bagi yang memandikan jenazah. Yang ada cuma disunnahkan saja. Lalu Imam Al-Khattabi juga menyatakan tidak wajib. Bahkan ia mengklaim bahwa ia tidak mengetahui ada ulama yang menyatakan wajib untuk mandi setelah memandikan jenazah. Bahkan Imam Al-Khattabi itu katakan, saya tidak ketahui kalau ada ulama yang mengatakan itu wajib. Berarti dari perkataan Imam Al-Khattabi di sini kita dapat ambil kesimpulan bisa jadi ini adalah ijma. Bisa jadi ini adalah ijma atau kata sepakat. Yang maksudnya itu adalah untuk orang yang memandikan jenazah tidak sampai hukumnya wajib bagi dirinya untuk mandi pula. Namun apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi tadi apa hukumnya kalau gitu? Sunnah saja, tidak sampai wajib. Misalnya kalau ada yang mengurus, ada kelompok laki-laki yang mengurus itu, maka semuanya cuma diperintahkan disunahkan saja untuk mandi. Tidak mandi tidak masalah ketika itu. Terus adapun Imam Ahmad dan Ishaq menyatakan wajib berwudu. Nah, bagi yang mandikan jenazah wajib berwudu. Maka Imam Syekh As-Sa'di tadi itu mengambil pendapat salah satu dari pendapat Imam Ahmad
yang mengatakan bahwasanya wajib berwudu bagi orang yang memandikan jenazah. Kalau wajib berwudu berarti wudunya batal. Namun ada pendapat Imam Ahmad yang lainnya yang tidak mengatakan seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk pembahasan yang kedua, memandikan jenazah, apakah membatalkan wudu? Jawabannya tidak. Namun disunahkan untuk berwudu saja. Kalau mau mandi disunahkan juga untuk bermandi, namun tidak wajib untuk wudu dan mandi tadi. Dan ini pendapat jumhur atau kebanyakan para ulama. Wallahu a'lam. Yang terakhir, murtad itu jadi pembatal yang ke-8 dan ini sekaligus membatalkan amalan. Dia dalilnya? Murtad membatalkan amalan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang kafir sesudah beriman, maka hapuslah amalannya. Surat Al-Maidah ayat 5. Baik. Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu. Siapa yang kafir setelah sebelumnya dia itu beriman, faqad habita 'amaluhu, maka hapuslah amal-amalnya. Amal di sini yufidul umum. Maknanya umum, yaitu semua amal. Alasannya apa? Ini menunjukkan makna umum dikarenakan ini adalah isim mufrad diidhofahkan kepada kata yang lainnya. Di dalam kaidah usul fikih disebutkan bahwasanya ini punya makna umum. Jadi siapa sih yang kafir, yang murtad, maka amal-amalnya jadi batal seluruhnya, tidak manfaat lagi. Kalau murtad saja menghapuskan seluruh amalan, maka otomatis juga menghapuskan wudu tadi. Wudunya juga berarti jadi batal. Kalau ini menghapuskan amalan yang lainnya, maka otomatis juga wudu jadi batal. Karena ini umum, ya, yufidul umum, menunjukkan makna umum, maka seluruh amalannya itu batal berdasarkan surat Al-Maidah yang 5 tadi. Maka kesimpulannya, yang membatalkan wudu dari pembahasan kita, yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan secara mutlak. Yang kedua, darah yang banyak. Dan yang semacamnya. Yang ketiga, hilang akal dengan tidur atau semacamnya, seperti ada yang mabuk hilang akal, kemudian ada yang pingsan, juga ada yang dibius. Kemudian yang keempat, makan daging unta. Kemarin disebutkan ada hadis di situ, dan makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Kemudian yang kelima, menyentuh wanita dengan syahwat, namun yang tepat di sini menyentuh wanita secara mutlak tidak membatalkan wudu. Kemudian yang keenam, menyentuh kemaluan, ya, yang tepat di sini nantinya tidak membatalkan wudu, namun disunahkan untuk berwudu. Yang ketujuh, memandikan jenazah, namun yang tepat adalah disunahkan saja untuk mandi atau untuk berwudu, tidak sampai wajib. Yang kedelapan, murtad, ini menghapuskan amalan sekaligus juga membatalkan wudu. Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ada pertanyaan yang mungkin kita akan menjawab. Bagaimanakah posisi kedua telapak kaki saat duduk iftirash? Jika duduk menginden, apakah merupakan kesalahan dalam gerakan sholat yang harus diulang? Duduk bagaimana ini? Saya belum paham. Apakah wudu seorang batal apabila menyentuh kulit lawan jenis dengan tidak sengaja dan tidak menimbulkan syahwat sebelumnya? Kesimpulannya apa tadi? Batal atau tidak? Tidak batal. Namun ingat, ini pembahasan yang berbeda dengan hukum menyentuh lawan jenis boleh atau tidak. Itu berbeda hukumnya dengan hukum menyentuh lawan jenis batal wudu atau tidak. Ini hukum yang berbeda. Jadi kalau tadi dikatakan boleh, jangan nanti punya anggapan, kalau itu boleh-boleh saja saya sentuhan dengan lawan jenis, tidak masalah. Tidak ada sini kaitannya. Sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Tolong infokan di mana tempat-tempat kuburan khusus muslim di Jogja. Banyak kuburan ini. Saya cari dari orang-orang sini, saya tidak paham di sini dia selama. Usia saya adalah usia yang sangat cukup untuk menikah. Saya adalah seorang akhwat. Sudah pernah ada yang mengkhitbah, namun orang tua saya menolak karena alasan pekerjaan, yaitu belum PNS. Orang tua saya adalah orang yang masih sangat awam dengan sunnah dan karakternya sangat apa yang harus saya lakukan. Yang pertama, punya kesempatan untuk didik orang tua atau banyak menasihati orang tua. Kemudian
berusaha untuk ngajak ke majelis ilmu. Kalau tidak, dekati dengan buku, dekati dengan TV-TV Islam, dekati dengan radio-radio yang itu punya ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang orang tua bisa dapat ilmu dari situ. Nah, barulah ketika orang tua sudah paham ini, untuk memahamkan sangat-sangat mudah sekali untuk hal tadi. Ya, sehingga tidak terjadi berulang kali itu gagal untuk dilamar. Rata-rata baik ikhwan maupun akhwat itu gagal untuk melanjut biasanya karena faktor orang tua. Faktor orang tua terlalu, ada yang ingin perfect lah, ada yang perlu banyak-banyak pertimbangan masalah sini. Yang ikhwan akhwatnya sudah kebelet nikah, namun orang tua yang udah lama sekali seperti itu. Ini yang harus dipahamkan pada orang tua terlebih dahulu. Duanya faktor sekali yang melatar belakang hal ini, dan perlu ada pemikiran khusus untuk menyelesaikan masalah tadi. Apakah Allah akan memaafkan kita bila seringkali tergelincir berbuat dosa yang termasuk dosa besar, akan tapi kita selalu bertobat dan berusaha untuk tidak melakukannya lagi? Allah tak maafkan bagi siapa yang bertobat. Tobatnya itu tobat nasuha, benar-benar tobat dengan syarat menyesali dosanya, bertekad tidak mau mengulangi lagi, dan saat ini dia berhenti. Namun kalau kok terjerumus lagi ke dosa yang sama berulang kali, ini tanda tanya berarti. Karena seorang muslim itu asalnya dia tidak terjerumus dalam dosa yang sama itu 2 kali. Tidak mungkin seorang muslim jatuh di lubang yang sama itu 2 kali. Kalau dia tahu itu kesalahan, dia bertekad tidak mau mengulanginya lagi, maka tidak mungkin kembali lagi ke situ. Ya, sehingga perlu ditanyakan ini, kenapa sampai dia mengulangi lagi dosa yang sama itu berikutnya. Boleh jadi tobatnya itu tidak ikhlas, tobatnya itu tidak jujur, tobatnya tidak nasuha. Apakah bila kita seringkali memohon tobat kepada Allah termasuk kaum yang dapat masuk surga tanpa singgah di neraka? Bisa? Ada disebutkan tentang hadis bitokoh. Hadis bitokoh di sini disebutkan dia punya 99 catatan dosa. 1 catatan itu dibentangkan sejauh mata memandang. Kemudian ditanyakan pada orang ini, kamu ingkari enggak ini? Allah ditanyakan padanya, kamu ingkari enggak catatan ini? Tidak ya Allah, saya tidak mengingkari. Kamu punya kebaikan yang lainnya atau tidak? Saya yakin saya tidak punya kebaikan yang lain. Namun Allah beritahu pada orang tersebut, kamu punya satu kebaikan, ya satu kartu yang disebut dengan kartu bitokoh. Jadi itu bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Lantas ditimbang kalimat la ilaha illallah ini dengan catatan dosanya begitu banyak. Maka ketika itu kartu la ilaha illallah itu mengalahkan catatan dosanya tadi. Maka kalau ditanyakan tadi, kalau sudah bertobat bagaimana? Kalau sudah bertobat apalagi? Ya, dia selesai berarti urusannya. Karena Nabi SAW itu katakan mantaba binadzam bila kaman lazam balau, siapa yang bertobat dari dosa seperti tidak pernah berbuat dosa itu sama sekali. Apabila kita seringkali mohon tobat kepada Allah termasuk kaum yang dapat masuk surga, iya. Kalau sudah bertobat, apalagi terhapus. Apalagi tadi yang kita bahas tadi, dia ini tidak bertobat dari dosa tadi. Dosa ini dibawa mati, namun dia tidak berbuat syirik. Jadi intinya bisa selamat dari neraka tadi, selamat masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Modal paling utama adalah selamat dari kesyirikan terlebih dahulu. Kalau selamat dari kesyirikan sudah, maka untuk dosa-dosa yang lainnya itu bisa terhapuskan dengan kesyirikan yang dia itu tinggalkan. Apa yang maksud dengan mengadu kebenaran? Saya masih belum paham. Adakah usul bagi orang yang tidak memahami kalimat tauhid atau tidak berbuat syirik? Allah alam, ini butuh pembahasan sendiri. Apakah menolak lamaran karena pendidikan yang tidak sekufu termasuk alasan yang syar'i? Jika ada ikhwan dan awat sudah cocok satu sama lain, tapi orang tua menolak karena pendidikan yang tidak sekufu, bolehkah awat menolak kriteria dari orang tua dan mempertahankannya, atau harus mengikuti orang tua? Jodoh lagi. Sebaiknya yang pertama pilihan ini, ya. Jadi kalau ada yang mau maju, mbak-mbak, mas-mas, kalau ada yang maju, misalnya ini akhwat, dia percakapan yang pertama adalah dia rembuk dulu pada orang tua. Gak boleh katakan iya dulu. Akhwat gak punya wewenang di sini. Ada walinya di situ, dia berani, dia yang nanti putuskan ini mengatakan iya atau tidak, setuju atau tidak. Maka akhwat tanya dulu pada ibunya, pada bapaknya terlebih dahulu. Ma, Pak, ini saya disetujui nggak dengan ini? Ini latar belakangnya gini. Kalau sudah disetujui, ya sudah, ini tinggal lanjut nanti ke proses berikutnya.
Namun kalau itu sudah ketika menawarkan seperti saya sudah ditolak, nah berarti untuk proses selanjutnya akan sangat sulit sekali. Maka pertimbangkan dulu apa keinginan dari orang tua. Ini penting sekali, biar tidak jadi konflik nanti berikutnya. Nah, kemudian kalau orang tua mempertimbangkan sepupu tadi dari sisi pendidikan tidak masalah, walaupun para ulama tidak memasukkan sepupu dalam hal pendidikan ini sebagai syarat. Yang mereka masukkan sebagai syarat harus sepupu selevel itu adalah masalah agama. Islam dengan Islam, yang punya keimanan yang bagus dengan yang punya keimanan yang bagus, itu yang disyaratkan oleh para ulama. Saya masih perantau. Ketika saya ingin pulang untuk bertemu orang tua untuk 3-5 hari, apakah saya bisa disebut musafir yang mendapat rukhsah untuk menjamak sholat? Kalau sejak awal niatannya mau di saat pulang kampung itu lebih daripada 4 hari, 4 hari ke atas, ya, lebih daripada 4 hari berarti sudah mungkin. Kurang dari 4 hari, 4 hari ke bawah, 4 hari ke bawah, cuma 3 hari saja berarti masih musafir. Ya, jadi pertimbangannya 4 hari ke atas ataukah 4 hari itu dari 4 ke bawah. Kalau 4 hari ke atas dari di atas 4 hari, maka berarti statusnya sudah mungkin sejak awal dia tiba di kampungnya. Walaupun dia asalnya di kampung tersebut, namun kan sekarang dia lagi studi di sini. Maka lagi pulang kampung, maka dianggap dia itu sebagai musafir di sana. Kalau kurang dari 4 hari, kalau lebih daripada 4 hari, ya, maka dia dianggap sebagai orang yang mungkin. Wallah, ada pembahasannya di situ. Salah satunya adalah pembahasan Ibnu Taimiyah seperti yang saya jelaskan tadi. Saya dokter hewan. Bagaimana hukum dari mengobati anjing? Haram. Anjing yang pertama diharamkan untuk melakukan jual beli. Mengobatinya juga Allah termasuk dalam hal ini. Ini berlaku secara umum karena Rasulullah SAW itu mengatakan diharamkan untuk samanul kalbi, upah dari anjing. Berarti sini secara umum di sini. Ya, di sini secara umum. Termasuk juga jual belinya di sini, termasuk juga mengobatinya. Wallahu a'lam. Pendapat Syekh Utsaimin bahwa sholat kusuf itu bisa dilaksanakan jika terlihat gerhana bulan atau mataharinya. Lalu bagaimana jika mendung atau di suatu daerah, sedangkan di daerah lain tidak mendung? Nabi SAW mengatakan, saya nggak mau pakai perkataan Syekh Muhammad bin Utsaimin, karena Syekh Muhammad bin Utsaimin juga pakai dalil. Dia dalam fatwanya itu mengatakan kalau ada gerhana terlihat sholat, kalau tidak terlihat maka tidak sholat. Apa standarnya? Apa yang jadi patokan? Idza ra'aitumuha fafza'u ila shalah. Kata Nabi SAW, jika kalian melihat gerhana, segeralah untuk sholat. Patokannya lihat atau tidak? Bukan lihat TV. Beda, lihat atau tidak. Tertutup awan, ngapain sholat? Karena kita pakai penglihatan. Walaupun sudah pakai hitungan, sudah pakai hisab tidak berlaku dalam hal ini. Jangan terlalu kaku dengan perhitungan hisab. Ulama-ulama Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia pakai hisab juga, namun nggak kaku. Orang Saudi Arabia itu pakai hisab itu untuk hitung kalender. Kenapa hitung kalender? Karena berlaku kalender Islam. Kalau nggak pakai hisab, nggak mungkin orang itu bisa hidup setahun itu hisab nggak dipakai. Tunggu bulan keluar dulu, wah besok ini tanggal berapa? Sulit. Maka dipakai hisab dulu, hisab jadi standar dulu. Ini masalah untuk masalah penggajian, pengaturan orang itu masuk sekolah, ada yang tidak sekolah waktu libur, pakai itu. Namun setiap bulannya ada koreksi. Ini jangan terlalu kaku. Ada koreksi untuk masalah ini. Silakan tanya pada orang-orang yang pernah hidup di Saudi Arabia. Itu pakai hisab di mana-mana. Namun ingat, ini tidak jadi patokan baku. Ada pengoreksian. Pernah sudah di kalender sudah ditulis nih tanggal, kalau di kalender tanggal 10 Muharram, berarti puasa apa? Asyura. Mufti kerajaan Saudi Arabia umumkan, sekarang itu bukan tanggal 10, ini belum masuk. Kemarin itu kalender, kemarin itu ketika hasil penglihatan, seharusnya sekarang masih tanggal 9. Coba diralat gitu, diumumkan di TV, diumumkan di radio. Malu nggak? Nggak malu. Karena masih bisa diralat, nggak kaku dengan hal itu. Jadi jangan terlalu kaku dengan hisab. Ya, hisab boleh dipakai. Ya,
bisa boleh dipakai. Namun ada pengoreksian karena setiap awal bulan ini kalau masalah ru'yatul hilal setiap bulannya itu ada pengoreksian seperti dilakukan oleh negara kita sendiri seperti itu. Nah, adapun tadi untuk masalah sholat gerhana sekali lagi itu dengan melihat di Gunung Kidul itu mendung, di Jogja ini terang, berarti di Jogja sholat. Gunung Kidul nggak sholat, saya nggak lihat. Saya mau paksakan apa juga kalau nggak lihat? Ini beda halnya dengan ya. Ini tolong nanti bedakan. Kita melihat gerhana itu nanti dibedakan dengan ru'yatul hilal lagi. Ini sebenarnya pembahasan berbeda lagi. Kalau pembahasan ru'yatul hilal ini masalah munculnya bulan. Kalau ini kesatuan negara Indonesia muncul di Papua, ya, tidak muncul di Papua, bisa jadi muncul di Sumatera. Jadi satu kesatuan. Nah, masalah untuk ya atau melihat langsung gerhana tidak seperti itu. Jadi kalau ada yang beralasan kalau di TV lihat, emangnya Nabi suruh lihat TV? Gampang jawabnya. Simple. Ru'yatul hilal beda. Ru'yatul hilal ini satu kesatuan. Berarti dari ujung sana, dari Papua sana sampai Sumatera itu jadi satu. Di Papua nggak lihat, di Sumatera lihat, berarti puasanya ikut Sumatera. Gitu. Ini penerapan dari negara kita seperti itu, dari Kemenak seperti itu. Ya. Jadi dari Kemenak menetapkan seperti itu. Namun kalau untuk masalah sholat gerhana tadi sudah bulan saja nggak muncul coba. Bulan nggak muncul, mau paksa sholat coba gimana? Bulan saja nggak muncul, dinanti nggak keluar. Gimana mau sholat gimana? Mau paksa saya sholat? Saya nggak lihat, mau bilang gerhana, bulan saja nggak keluar. Kok saya bilang gerhana? Bulan aja nggak keluar dari habis maghrib. Gimana ini kok bulan nggak kelihatan? Bulan aja nggak kelihatan. Mau sholat mau pakai apa coba? Sholat apa kalau begitu? Kalau mau ini, saya mau pakai alasan apa nih? Saya mau sholat apa sekarang gitu? Inilah resikonya memang. Ini salah satu kerugian kalau gerhana itu diumumkan jauh-jauh hari. Ini diantara kerugiannya memang. Orang sudah persiapan di masjid mau tunggu gerhana. Ternyata gerhana nggak terjadi. Ya resikonya kayak gitu. Resikonya memang harusnya memang nggak terlalu dijadikan tidak dijadikan pengumuman publik. Namun masalahnya kita nggak bisa ingkari ini juga. Keliru juga kalau ada sampaikan fatwa. Mohon maaf, ini keliru juga ada menyampaikan fatwa. Ya, bahwasanya ulama ini melarang untuk mengumumkan gerhana. Ini masalahnya bukan diumumkan lagi, di mana-mana sudah diumumkan. Apa menutup mata dari ini? Enggak mungkin. Ini sudah berlaku seperti itu. Sudah orang-orang tahu. Tinggal nanti pelaksanaannya. Terlihat gerhana, sholat. Tidak terlihat ya sudah selesai. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita bila orang kafir Nasrani yang masih hidup mendoakan kebaikan untuk kerabat muslim yang sudah meninggal? Nasrani yang masih hidup mendoakan kebaikan untuk kerabat muslim yang sudah meninggal. Kalau dia doakan kita, ya diterima saja doanya. Namun Allah alam apakah tergabul atau tidak, ini urusan Allah. Namun kalau kita mendoakan mereka dan mereka sudah meninggal dunia, tidak boleh, mamnu, terlarang. Apakah batal wudu karena makan bawang atau jengkol dan makanan yang menyebabkan bau mulut? Tidak batal wudu. Namun cuma Nabi SAW larang saja ketika ada yang bau mulutnya dari bawang, falan taqrabanna masjidana, janganlah dekati masjid kami. Janganlah dekat-dekat ke masjid kami. Tidak disebutkan wudunya batal, tidak ada kalimat semacam itu. Maka untuk setiap bau mulut itu baiknya itu tidak dibawa masuk ke masjid. Ini juga termasuk juga bau badan. Ya, kalau mulut berlaku demikian, bau badan juga demikian. Ya, juga tidak baiknya tidak ada dalam masjid. Baiknya dengan wangi seperti itu. Itu yang lebih menerapkan ketika kita berada di masjid. Saya mau tanya, sekarang ini masih banyak yang berpendapat tidak ada bedanya bank syariah dengan bank konvensional, karena bank syariah belum bisa mandiri, masih tetap bermitra dengan bank konvensional. Sama halnya dengan buka seterusnya seperti itu. Bagaimana pendapat Ustadz dan kaidah fikih mana yang Ustadz gunakan? Satu poin saja saya ini untuk membedakan saja. Ini sama atau tidak? Sekarang kita nitip uang di bank, nitip uang di bank, kita depositkan atau kita nabung di bank, itu kita meminjamkan uang atau bank atau kita cuma naruh saja di situ?
kita meminjamkan uang kan pada bank kan, bukan sekedar naruh. Kalau sekedar naruh, sama seperti jenengan naruh sendal di mesin MPD ini, boleh nggak orang pakai? Atau ada penitipan barang situ, boleh nggak sendal kita ada orang yang pakai situ? Nggak boleh kan? Sekarang uang yang kita titipkan di bank itu dipakai bank nggak? Pakai atau tidak? Pakai. Berarti kita meminjamkan uang. Nah, terus dapat keuntungan. Dapat keuntungan kan? Yaitu lewat bunga. Ya, dapat keuntungan lewat bunga tadi. Sekarang berarti keuntungan ini dapat dari kita meminjamkan sesuatu. Berarti keuntungan apa di sini? Riba. Saya balik lagi ke bank syariah lagi. Sekarang kita dapat keuntungan kan di situ? Dapat. Keuntungan apa di sini? Kalau bilang itu bagi hasil atau dari ghorobah. Sekarang tanya balik, usaha saya mana? Usaha saya mana? Saya butuh usaha real. Kalau ini nggak bisa dijawab, oh berarti sama seperti tadi, saya titipkan uang, kamu kasih saya keuntungan, walaupun kamu sebut bagi hasil. Paham ini? Ya. Maka kalau mau ada salah satu transaksi, ya, ini saya sebutkan nama banknya saja. Di BNI Syariah itu ada salah satu transaksi, itu cuma wadiah saja. Wadiah tidak ada, nama-namanya bagi hasil tidak ada. Nah itu baru aman. Ya. Karena saya tanyakan langsung. Saya pinginnya yang ini Pak, saya nggak mau ada bagi hasil. Ya. Dulu ketika saya awal-awal kuliah, saya buka di BNI Syariah, kemudian saya tawarkan ini. Saya minta yang nggak ada bagi hasil Pak. Nah, ditawarkan wadiah tadi, itu baru boleh. Namun kalau yang ada bagi hasilnya, itu tidak boleh dimanfaatkan. Beda. Ya, kalau wadiah, cuma kita bayar administrasi saja, tidak ada sama sekali bagi-bagi hasil, itu yang aman. Ada, yang disilakan tanya ke pihak banknya itu ada seperti itu baru aman. Kalau mau nabung, pakai yang ini. Ya, namun kalau ada bagi hasilnya tidak dimanfaatkan. Istilah tidak berlaku di sini. Silakan tanya sampai dewan-dewan pembinanya, sama seperti saya keterangkan tadi, dia jelaskan juga. Ini ada bagi hasilnya atau tidak? Berani nggak mengatakan itu bebas dari riba? Karena saya diskusi langsung, dan saya berani memprotes seperti itu. Saya sudah beri masukan. Ini tolong untuk diperbaiki, namun ya masalah prosedural dan lain-lain agak sulit untuk diubah untuk hal itu. Bagaimana cara kita dalam menghadapi akun sosial media yang banyak mengatasnamakan umat Islam, namun seringkali memposting desas-desus, bahkan berisi hujatan sana sini? Nggak usah gabung, unfollow, tinggalkan untuk diskusi-diskusi semacam itu. Capek, rame terus. Apalagi mau dekat 2019. Gitu saja. Bagaimana kau berzikir dengan zikir berjamaah setelah sholat dipimpin oleh imam? Asalnya zikir sendiri-sendiri. Ini kaidah penting. Sesuatu yang umum di masa Nabi SAW dan itu sudah berlaku. Ya, harusnya kita dapat riwayat tentang cerita hal-hal yang sudah umum yang terjadi di masa Nabi SAW. Kalau ini memang berlaku di masa Nabi SAW, harusnya ada cerita Nabi SAW mimpin zikir berjamaah. Hal yang umum nggak? Umum. Karena ini berlaku pada sholat. Harusnya hal yang umum ini ada riwayat-riwayat yang menyebutkan Nabi SAW mimpin para sahabat, ayo baca Subhanallah 33 kali. Subhanallah, 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 Subhanallah. Ya ada kayak gitu cerita. Seandainya ini ada, harusnya banyak riwayat hadis membicarakan hal ini. Nanti Anas bin Malik katakan, Rasul seperti itu. Abu Bakar katakan, Rasul seperti itu. Umar katakan, Rasul seperti itu. Namun nggak ada cerita. Kalau itu ada, sudah kita terima, kita amalkan juga. Namun kalau itu kok nggak ada, berarti sesuatu yang dilakukan sesuatu yang baru. Karena ini hal umum yang terjadi. Masa hal yang umum ini tidak ada riwayatnya sama sekali. Paham ini ya? Ini kayak dong. Sama seperti kita pada sholat, pada sholat, Nabi SAW biasa menyibukkan waktunya dengan zikir. Ya, paham ya? Menyibukkan waktunya dengan zikir. Coba. Mungkin ada yang melakukan amalan-amalan tertentu misalnya ba'da sholat, sudah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, usap muka gitu. Ya. Umum nggak kalau hal ini terjadi seandainya ini di masa Nabi SAW? Ini kan hal yang umum, harusnya ba'da sholat juga seperti itu. Namun kita dapat cerita nggak? Nggak ada. Sama seperti kita sibukkan salam kanan kiri. Ada nggak di situ di masa Nabi SAW? Hal umum nggak harusnya? Umum. Harusnya ada cerita. Ya. Abu Bakar keliling-keliling gitu salami semua sahabat. Ya kan? Ini.
Namun kok cerita ini nggak ada? Padahal hal yang umum nggak umum. Kok nggak ada cerita tentang itu? Ya memang nggak ada tuntunan. Sudah sibukkan dengan zikir masing-masing. Ini baca astagfirullah, 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 mantasalam, mantasalam, tabarok ta'ala jalla wa ala. Sudah baca sampai selesai tanpa dikomandoi. Kecuali kalau yang hadir ini bocah-bocah butuh dituntunkan karena ini lagi ngajar TPA, ya sudah dituntun. Ini anak-anak TPA bukan? Masa dituntun lagi? Selesai kan? Apakah zikir la ilallah termasuk rangkaian zikir setelah sholat dan zikir pagi petang? Zikir pagi petang iya, zikir setelah sholat. Setelah baca tadi Allahumma antas salam kassalam tabarok ta'ala jalal wal ikram, ada la ilallah di situ. Nanti silakan cek lagi, ada bulletin-bulletin sebelumnya sudah dibahas tentang zikir-zikir ba'da sholat, atau baca buku-buku yang menerangkan zikir pagi petang disertakan situ zikir ba'da sholat. Menjauhi kesyirikan contohnya seperti apa? Syirik kan banyak sekali. Ada syirik kecil, pakai jimat, pakai raja, pakai penglaris-penglaris. Ya, ada untuk yang belum dapat jodoh juga pakai pelet misalnya. Ya, itu yang masih ringan-ringan. Ada yang besar lagi, tumbal pada selain Allah, sembelian pada selain Allah, nazar pada selain Allah. Dia datang ke suatu tempat petilasan atau kuburan, kemudian diberi syarat di situ. Kamu kalau mau bunuh haji lagi, lakukan nazar dulu. Nazar kepada apa? Nazar kepada penghuni kubur. Apa yang diminta? 1 ekor kambing. Nah, berarti dia nazar kepada selain Allah, syirik. Syiriknya syirik akbar. Teman-teman saya banyak yang melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sebaiknya bagaimana sikap kita dalam menyikapi hal tersebut. Sedangkan ketika saya menasihati, mereka malah mengolok-olok. Mungkin karena kita belum posisinya bukan orang yang pantas untuk menasihati. Dia tahu, dulu ini kan barang saya itu ngopi, ini kan dulu barang saya itu main bola. Kok tiba-tiba berubah jadi ustadz begitu? Kan jadi aneh. Kok tiba-tiba ini ceramahin saya? Nah, mungkin dari sisi keilmuan belum matang, sehingga orang itu belum bisa menerima. Atau dari sisi penyampaian terlalu kasar. Dari sisi penyampaian tidak melihat keadaan. Dari sisi penyampaian ya terlalu memvonis orang. Ya, ini tinggal diperbaiki cara-cara seperti ini. Kapan saya itu menyampaikan itu pas, kapan waktunya, kapan enaknya. Mungkin saya traktir mereka makan dulu baru itu ngomong gitu. Ya, traktir mereka bakso dulu misalnya baru beritahu gini-gini, baru terima, disogok dulu baru terima. Terkadang orang-orang itu ada triknya sendiri, masing-masing orang beda-beda. Bagaimana menyikapi orang yang mempunyai akidah yang dinisbatkan kepada Abul Hasan Asy'ari, sedangkan akidah merupakan hal yang penting dalam beragama? Menyikapinya, ya ada yang mungkin dari sisi akidah super berat, dia condong pada pemahaman Al-Asy'ari. Ya, namun ingat Abul Hasan Asy'ari sebenarnya sudah bertobat ketika akhir hidupnya. Namun masalahnya adalah akidah yang tersebar itu sebelum dia itu bertobat. Intinya menyikapi orang itu berbeda-beda. Ada yang punya pemahaman kuat, kalau dinasihati itu sulit. Ada yang cuma tercampur saja subhat. Nah, ini lebih mudah. Dia mungkin cuma lihat beberapa ceramah di YouTube gitu, kemudian dapat kerancuan. Nah, ini dinasihati lebih mudah dibandingkan orang yang sudah tertanam dari pondok, dari kecil dengan pemahaman seperti itu dan tidak mau menerima pendapat dari yang lain. Ini berat. Namun kalau dia cuma tercampur saja karena sering lihat di Facebook, sering lihat di YouTube. Nah, ini untuk mengarahkan dia lebih mudah. Maka lihat kondisi orang dinasihat itu seperti apa. Apakah syarat mutlak seorang mati dalam keadaan Islam adalah mengucapkan la ilallah? Bagaimana kalau dengan kalimat lain seperti Allahu Akbar, Allah? Kalimat tadi cuma disunahkan saja, tidak wajib. Yang penting keadaan dia meninggal dunia itu baik. Andai dia mengucapkan zikir yang lain boleh. Namun yang paling utama sebagaimana sabda Nabi SAW, "Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah," dan penajamnya siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Apakah jika kita sudah memilih salah satu dari 8 pintu surga, bisakah kita berpindah ke pintu yang lainnya? Tergantung Allah. Ya, kita sudah dapat peluang misalnya pilih 8 pintu, masuk ke pintu mana saja. Terus mau pindah ke pintu yang lainnya, Allah putuskan seperti apa. Dari SD saya diajari di sekolah bahwa jika potong kuku mulai dari telunjuk kanan, telunjuk
mulai dari telunjuk kanan, terakhir terus jempol. Lalu untuk kaki dari jempol kanan, potong terus, dan ini berlaku pada hari Jumat. Lalu kukunya dibuang ke tanah atau air. Ingat, ini masalah suatu yang mubah. Asalnya cuma perintah umum saja, potong kuku, lakukan sunnah fitrah. Ini disebut dengan lakukan sunnah fitrah. Punya aturan khusus atau tidak? Tidak. Harinya kapan? Bebas sebenarnya. Namun kalau mau bersih-bersih, mungkin hari Jumat dipilih karena ketika itu kita laki-laki mau pakai untuk sholat Jumat. Namun cara potongnya gimana? Nabi SAW kalau tidak ajarkan, mau dari kelingking terus sampai jempol, balik jempol sampai yang kelingking lagi. Kalau tidak diajarkan seperti itu, gak usah mempersulit. Contoh lainnya lagi, ini yang banyak tersebar di Facebook atau di YouTube. Cara memotong lele yang syar'i. Saya bilang ini video kurang kerjaan. Lele itu orang temukan di kolam itu mati, itu halal. Ngapain ngurus dia nyembelih sari coba? Ini lele mati di kolam ya, ngapung. Itu dapat, kita makan saja halal loh itu. Sekarang pertanyaannya, ngapain ngurus lele itu dipotong syar'i? Kurang kerjaan. Tambah gawe bicara potong kayak gini, cuma mau tenar aja. Apa manfaatnya? Kalau ada seperti Nabi SAW sudah ngajarin dari dulu itu cara potong yang seperti ini. Ini nggak ada, cuma orang-orang ini saja yang ingin tenar aja. Nanti kalau ada mau komentar, bilang aja kamu tuh buat video kurang kerjaan pak. Tambah gawean. Apa hukumnya bersentuhan dengan lawan jenis dengan tidak sudah jelaskan tadi. Bagaimana pentingnya ridha orang tua, sifatnya mutlak atau tidak, dan apakah harus ditaati oleh anak selama bukan maksiat ditaati. Pernah ada seorang sahabat namanya Usama bin Zaid, ibunya itu senang kebun kurmanya itu bersih, cuma senang saja, nggak perintah pada Usama. Maka setiap harinya dia bersihkan kebun kurma. Ada yang tanya ini, ada apa nih Usama? Kamu rajin sekali kebun kurma yang luas kayak gini, kamu bersihkan semuanya. Ibu saya itu senang sekali, cuma senang. Bukan ibunya perintahkan, cuma senang lihat keadaan kebunnya itu bersih. Lihat keadaan kebunnya itu bersih. Sama dengan antum kalau pulang gitu, kalau lagi mudik, kira-kira ibu senang nggak kalau kamar itu bersih? Senang atau tidak? Senang kan? Nah, tanpa diperintah pun cuma senang saja, berarti bisa jalankan seperti Usama bin Zaid tadi. Ya. Maka apakah ketaatan secara mutlak, walaupun ini cuma masalah bersih-bersih ini tidak ada kaitannya dengan ibadah loh ini, tidak ada ibadah khusus. Cuma orang tua senang saja. Ingin dapat ridhonya, maka itu sudah membanggakan Usama bin Zaid. Selama itu bukan maksiat, tetap diikuti, walaupun itu bukan perintah. Tadi itu bukan perintah ya. Bolehkah menganggap beberapa kejadian sebagai tanda kiamat sudah dekat, padahal kiamat hanya Allah yang tahu? Bolehkah menganggap beberapa kejadian-kejadiannya harus pakai dalil? Ada sifat tanda kiamat itu yang nanti sudah terjadi, sudah selesai, seperti diutusnya Nabi SAW, terbelahnya bulan, sudah selesai. Ada yang kejadiannya berulang, seperti maraknya zina. Nanti ada yang melihat zina itu bahkan di jalan-jalan. Ini sesuatu yang berulang. Namun ada yang nanti mau dekat hari kiamat itu baru terjadi. Mau dekat hari kiamat itu baru terjadi. Nanti ada muncul Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, macam-macam tanda-tanda seperti itu, baru kiamat itu terjadi. Ya. Jadi untuk tahu tanda-tandanya harus dengan dalil. Bagaimana cara menghadapi al-harras? Wallahu a'lam. Ya Ustaz, bagaimana hukum sholat seorang apabila sujud terhadap beberapa helai rambut di dahinya? Di sini tertutup rambut, ya, di dahinya di sini tertutup rambut, sholatnya sah. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i, memang diperintahkan ketika sujud bagian ini mesti diangkat, kemudian rambut ini tidak menutupi bagian dahi tadi. Namun pendapat ini terbantahkan dengan beberapa dalil, di antaranya Nabi SAW ketika sholat di masjidnya saat malamnya itu turun hujan, Nabi SAW sholat di atas lumpur. Berarti ada lumpur yang menutupi ketika sujud. Dan ini tetap Nabi SAW menganggap sah.
Maka tertutupnya rambut juga di sini dianggap sah. Ini dijadikan dalil bantahan dari ulama-ulama jumhur bahkan yang mengatakan tetap sah walaupun ada yang menutupi dari peks atau rambutnya di dahinya. Apakah setelah berdoa harus mengusap wajah atau tubuh? Setelah berdoa mengusap wajah atau tubuh? Yang ada mengusap wajah disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram tentang hadis setelah berdoa itu mengusap wajah, namun hadisnya dhaif. Kalau hadisnya dhaif berarti tidak diamalkan. Ya, artinya seperti tidak perlu diamalkan. Jadi setelah doa turunkan tangan langsung saya sudah cukup. Apa hukum menyingkat tulisan Assalamualaikum WRWB, SWT, SAW dan semacamnya? Jadi orang jangan pelit. Kalau di dalam HP Android itu bisa ada ketik kita shortcut ya, bisa buat panjang. Ada kan kita cuma bikin singkat aja kan. Jadi kalimat singkat ini bisa jadi kalimat panjang kan. Kalau bisa seperti itu, alatnya canggih seperti itu, buat tulisan itu panjang. Salam dengan salam yang lengkap, ucapan subhanahu wa ta'ala dengan lengkap, ucapkan sallallahu alaihi wasallam itu lebih lengkap. Jangan jadi orang yang pelit dalam hal ini. Bagaimana hukumnya berjima tanpa menggunakan penutup seperti kain, sarung atau selimut? Boleh. Saya pernah membaca hadis tentang jika berjima janganlah melakukannya tanpa penutup. Hadisnya dhaif. Saya pernah sholat maghrib berjamaah, lalu imam tidak membaca bacaannya dengan keras dan sudah kita ingatkan, ya, tapi tetap tidak atau lupa membacanya. Bagaimana itu hukumnya? Saya pernah sholat maghrib, lalu imam tidak membaca bacaannya dengan keras dan sudah kita ingatkan, tapi tetap tidak atau lupa membacanya. Bagaimanakah itu hukumnya? Baiknya tegur saja imam. Dalam hal ini ucapkan subhanallah. Namun Allah dari lulus atau kata ulama saya perlu mencari untuk hal ini. Apakah perlu ditegur atau tidak? Kalau imam itu lupa menjaharkan untuk sholat jahar tadi. Sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi juga menyembah Allah. Lalu apakah Allah sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi juga menyembah Allah. Lalu apakah Allah sebelum datangnya Nabi? Apakah agama sebelum datangnya Nabi? Maksudnya apa ini? Sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi juga menyembah Allah. Lalu apakah agama sebelum datangnya Nabi? Asalnya kalau agamanya itu masih murni, berarti agamanya itu agama tauhid, bertauhid pada Allah. Cuma nanti syariat setiap Nabi itu yang berbeda. Walaupun dibahas Nabi umatnya Rasulullah anibudullah wa sallallahu. Dan telah kami utus setiap Rasul punya perintah atau punya misi apa? Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tagut. Kemudian bagaimana bila saat tasyahud awal terbaca hingga bacaan untuk tasyahud akhir, kemudian mengulangi dari bacaan at-tahiyatul lagi. Kalau bacaan tahiyat awal, kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri masih menganggap sampai bacaan sholawat. Kalau bacaan tahiyat akhir sampai sholawat, kemudian sholawat Ibrahimiyah, kemudian lanjut dengan doa. Namun rukunnya cuma sampai sholawat Ibrahimiyah saja. Adapun kalau ditanyakan dia kebablasan sampai sholawat misalnya boleh kalau tahiyat awal tadi. Namun kebablasan sampai doa juga masih dibolehkan. Mohon bimbingannya saya untuk dapat perjanjian kerja di Kalimantan Tengah selama 6 bulan. Untuk hal sholat wajib apa diperbolehkan untuk jamak kosong? Sama sholat Jumat apa diganti dengan sholat zuhur? Karena posisi di hutan, di area perhutan. Kalau dia itu safar, coba nanti ini perlu ditulis ulang kepada saya. Namun kalau sholat Jumatnya, saya jawab dulu sholat Jumatnya. Kalau sholat Jumatnya saat dia di tengah hutan, berarti tidak ada orang mukim. Syarat Jumatan itu syarat untuk mendirikan Jumatan mesti dia menjalankan sholat orang-orang yang mukim di situ. Tidak boleh bukan orang yang mukim seperti musafir bareng-bareng melaksanakan sholat Jumat. Cuma musafir saja. Ini bukan orang yang menetap di situ. Jadi contoh ini biasanya kalau dulu itu sering dilakukan di kapal laut. Orang yang berada di kapal laut semuanya itu musafir. Gak ada yang mukim di situ. Semua itu musafir. Gak ada posisinya seperti di Pogung ini berarti tinggal di kampung Pogung. Nah berarti orang Pogung kan laksanakan sholat Jumatan. Kalau di kapal laut enggak, maka yang ada kalau dapat Jumatan ganti dengan sholat zuhur. Ya. Kalau dia itu musafir berarti sholat zuhurnya jadi 2 rakaat.
namun tidak ada khutbah Jumat ketika itu. Ya, tidak ada khutbah Jumat ketika itu. Sama seperti para pekerja yang ada di offshore, yang ada di lepas pantai, juga dia ganti sholat zuhur dengan sholat Jumat dengan sholat zuhur. Jadi sholat zuhur sebagai ganti. Nanti silakan cari fatwa ulama di sini. Saya tulis di rumahiswa.com tentang sholat bagi orang-orang yang di kapal atau bagaimana. Saya ada lupa judulnya. Namun seperti itu. Kalau jamaah kosornya, nanti lihat kalau dia masih bersafar, berarti kosor ada. Kalau jamaahnya, kalau sulit mengerjakan di masing-masing waktu, maka dia nanti boleh mengerjakan dengan jamaah kosor. Mohon makna dari sunnah, karena seperti tidak mencukur jenggot sama memperpanjang celana lebih daripada mata kaki, apakah masuk wajib atau sunnah? Kalau untuk membiarkan jenggot apa adanya, kata Imam Nawawi, dibiarkan apa adanya. Kalau lihat dari sisi perintah, a'ful liha itu berarti kalimat fi'il amr. Berarti asal tadi fi'il amr adalah wajib. Tidak ada dalil yang memalingkannya, maka berarti asalnya tetap hukumnya wajib. Kemudian kalau untuk celana di atas mata kaki, amannya celana di atas mata kaki. Ini tidak terjerumus dalam persisian pendapat. Namun kalau kita turunkan, nanti ada ulama yang berpendapat, ya, walaupun tidak dengan sombong kena ancaman kamu, berarti kena. Namun kalau ambil amannya, sudah saya angkat celana saya di atas mata kaki, aman. Dan dia selamat dari hadis-hadis yang melarang hal ini. Dan selamat juga dari hadis-hadis ancaman, itu lebih aman. Gak usah pusing-pusing ambil pendapat, wah kalau dengan sombong itu baru terlarang, kalau tidak sombong itu gak masalah. Sudahlah, antum ini juga masih beda pendapat. Mendingan amalnya apa? Sudah, angkat saja selesai. Gak ada protes. Ya. Gak mungkin dia terjerumus dalam salah satu pendapat ulama di sini yang mengatakan boleh tidak. Namun dia sudah ambil aman di situ. Ya. Sebelum saya bahas hadisnya, ambilnya aman seperti itu. Wallahu. Apakah boleh perempuan bekerja kantoran apabila suaminya ridho? Tempat wanita kalau ditimbang-timbang dengan Al-Quran dan hadis adalah di rumahnya. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kalian para wanita tetap di rumahnya. Ya, dan janganlah bertabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah. Berarti dari ayat ini saja sudah menunjukkan tempat wanita yang terbaik adalah di rumah. Boleh nggak dia bekerja? Boleh, namun punya syarat-syarat yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, tidak melalaikan kewajiban di rumah. Yang kedua, tidak terjadi ikhtilat ketika di kantor. Yang ketiga, cuma bekerja di tempat yang khusus untuk perempuan saja. 3 syarat ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Tambihat, kitab At-Tambihat fi ahkam takhtas bil mu'minah. Apakah rukun sholat itu gerakannya saja atau juga bacaannya? Insya Allah nanti kita akan sampai pada pembahasan rukun sholat dari kitab ini. Bagaimana cara zakat mal untuk pertanian seperti biji-bijian, kopi dan cengkeh, dan berapa besar nisabnya? Pendapat yang paling tepat, zakat pertanian itu cuma dikenakan bagi tanaman yang punya syarat. 1, bisa ditakar atau ditimbang. 2, makanan pokok. Saya ulang, syaratnya adalah 2 ini, bisa ditakar atau ditimbang. Yang kedua, makanan pokok. Berarti tadi yang disebut biji-bijian makanan pokok bukan? Bukan. Kopi makanan pokok atau bukan? Bukan. Cengkeh? Bukan. Berarti nanti dia cuma kena zakat nanti ketika hasilnya itu ada, kemudian dijual. Hasil penjualannya ini nanti dizakati setelah bertahan haul selama 1 tahun. Apakah minum kencing unta dapat membatalkan wudu sebagaimana memakan dagingnya? Kemarin ke pembahasan kencing unta najis atau bukan? Bukan najis. Berarti masih dibolehkan, bahkan ada dalil khusus untuk kali ini. Memakan dagingnya batal wudu. Kalau untuk kencingnya, kalau kita makannya secara tekstual cuma luhumul ibil, berarti cuma dagingnya saja membatalkan wudu, maka kencingnya tidak. Wallahu a'lam. Berdosakah membeli dan menjual barang-barang KW? Kalau menjual nggak boleh. Kalau membeli berarti mendukung penjual. Ya, selama ini saya masih berpendapat seperti itu. Kecuali kalau KW tadi dia sudah karena KW ada macam-macam maksudnya di sini. Kalau yang dimaksudkan di sini misalnya ini merek sesuatu, kemudian ini dibuat kualitas rendahnya dan ini untuk membajak kualitas yang bagus tadi, ya ini berarti yang KW yang tadi kita maksud.
baiknya yang jual ini tidak karena melanggar hak cipta di sini. Kemudian ya membeli juga baiknya tidak karena mendukung. Namun ada kan yang misalnya sepatunya itu A dipresetin namanya, ya, jadi sepatu apa gitu. Ya, sepatu A jadi sepatu AZ misalnya, dia tambahkan Z sedikit di belakang lah. Ya. Maka sudah berubah ini. Nah ini tidak, orang sudah tahu ini bukan asli. Ini sudah ada tanpa embel-embel. Oh ini penyebutannya juga beda. Nah, kalau sudah ketahui seperti itu baru dibolehkan. Wallahu a'lam. Apakah ketika sedang haid boleh baca Quran atau hanya boleh melihat membaca dalam hati? Haid boleh baca Al-Quran asal tidak menyentuh. Solusinya adalah satu, megang mushafnya itu dengan sarung tangan. Dua, boleh dengan membaca Al-Quran terjemahan, karena Al-Quran terjemahan tidak disebut mushaf. Saya ingin bertanya tentang tidur sesudah sholat subuh. Saya memiliki suami yang tidur selesai sholat subuh. Mudah-mudahan suaminya hadir. Alhamdulillah ibadahnya terjaga. Namun apakah kebiasaan tidur setelah sholat subuh termasuk gangguan jin? Ya nggak bisa bilang gangguan jin juga. Bisa jadi memang malas. Kebiasaan habis subuh sudah saya tidur gitu. Ya memang dasar malas seperti itu. Kebiasaan terus, dan biasanya kalau orang tidur habis subuh dan ini jadi kebiasaan terus, biasanya jadi rutinitas terus setiap harinya. Karena saya dan suami sudah periksa ke dokter dan dikasih obat, namun tidak bekerja. Tapi bila suami paksakan tidak tidur, maka suami ngantuk. Ia itu ngantuk di jalan ketika berangkat ke kantor dan pernah membuatnya kecelakaan. Apakah karena faktor tersebut maka tidak apa-apa tidur di pagi hari? Kalau memang faktornya seperti ini tidak masalah. Ya, paling cuma dimakruhkan saja untuk ini. Kalau ada kebutuhan mendesak, hukum makruh tadi itu jadi hilang. Boleh jadi memang dia itu bekerja keras, pulangnya malam dan tidurnya itu tengah malam misalnya, dan butuh untuk di pagi hari seperti itu. Orang seperti ini dibolehkan kalau keadaan butuh. Teman saya ingin menjual mobil, akan tetapi pembelinya tidak memiliki uang tunai sehingga ingin mencari leasing terlebih dahulu. Apakah boleh menerima pembeli seperti itu? Kalau kita tahu itu dari leasing, baiknya tidak mendukung juga hal itu. Yang masalahnya kalau tidak tahu sama sekali, kita cuma terima saja, aman. Karena sebenarnya masalah kasus dia nanti penyelesaian pelunasannya dia dengan pihak leasing, tidak dengan kita lagi. Kalau memang dengan kita itu bayarnya cash, maka mendingan nggak perlu cari tahu dia itu dapat uang dari mana. Justru cari tahu itu malah jadi masalah. Dalam calon jual beli tersebut terdapat kesepakatan lain, yaitu pembeli memberi DP 500.000 dengan tujuan jika pembeli membatalkan transaksi karena suatu hal, DP hangus jadi milik penjual. Sebaliknya jika penjual membatalkan transaksi, maka penjual mengembalikan 500.000 ditambah 500.000 lagi 2 kali lipat DP. Total pengembalian 1 juta ke pembeli tadi. Bagaimana hukuman seperti itu? Kalau DP hangus masih boleh. Namun kalau di sini kok jadi sebaliknya jika penjual membatalkan transaksi, jadi penjualnya batalkan transaksi maka dia ganti lebih. Wallahu alam. Kalau ini disepakati dan tidak merugikan penjual sama sekali dan sudah saling ridho untuk hal itu, boleh. Jadi perjanjian yang masih dibolehkan. Mengenai larangan orang junub membaca Quran, bagaimana dengan perempuan haid yang berproses menghafal Al-Quran? Bolehkah membaca plus menambah hafalan ketika sedang haid? Sudah saya beri solusi tadi. Pertama pakai sarung tangan, kalau itu yang menyentuh mushaf. Yang kedua pakai Al-Quran terjemah. Dua lagi, apa yang harus kita lakukan kalau sehabis wudu kentut? Wudu lagi, kentut lagi. Wudu lagi, kentut lagi. Kadang susah, sudah sholat kentut. Wudu lagi, sholat lagi, kentut lagi. Apakah kita boleh benar atau wudu terus? Coba lihat yang pertama. Kalau memang ada sesuatu, kita terlalu tahan-tahan, saya paksa sholat saja tanpa mengeluarkan hajat dulu, buang hajat dulu, mungkin jadi masalah di situ. Kalau memang masalahnya di situ, buang hajat dulu, selesaikan dulu. Mungkin dia terburu-buru juga karena takut dia tidak dapat jamaah, sehingga dia tahan-tahan tadi, sehingga kalian tengah sholat itu keluar. Namun kalau yang kedua ini, kalau bukan maksudnya seperti itu, namun memang punya penyakit khusus, coba konsultasikan pada dokter. Namun kalau ini memang penyakit, maka nanti diberlakukan seperti wanita istihadah. Apa yang diberlakukan bagi wanita istihadah? Yaitu dia berwudu setiap kali masuk awal sholat. Mau sholat zuhur, wudu. Ketika sholat itu keluar darah lagi, darah istihadah tadi, maka dia lanjut sholatnya sampai selesai. Maka berlaku juga untuk orang yang bertanya tadi. Saya pernah mendengar hadis Rasulullah SAW hingga mendengkur lalu beliau bangun dan sholat tanpa wudu lagi. Apakah hadis tersebut sahih? Sudah dibahas kemarin ya. Ini dimaksudkan hidupnya belum nyenyak, masih ada kesadaran.
namun ketika tidurnya itu sudah hilang kesadaran, maka wudunya itu batal. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang kami cukupkan untuk pembahasan pada malam hari ini. Dan insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan pekan depan dengan pembahasan yang sama. Demikian kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat dan semuanya senantiasa diberikan kesukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.